sebagaimana substansi rapat di hari ini berdasarkan surat permohonan, surat meminta kesediaan audiens dari kawan-kawan sekalian dari organisasi GPPF, maka kami lembaga DPP Sipil Komisi C telah menanggapinya menindaklanjuti dengan menggelar rapat hari ini, dan substansi dari rapat dengan pendapat di hari ini ialah hendak didiskusikan mengenai persoalan penghargaan jalan transportasi yang sudah tentu dalamnya ada dua kali pelanggaran, yaitu tahun 2000 pelanggaran 2019 dan sebelumnya juga pelanggaran 2017. Dan oleh karena itu mengacu pada maksud yang disampaikan oleh organisasi kawan-kawan GPPF, maka kami komisi hari ini musyawarah pimpinan, maka mekanismenya sisi pertama kami dikasih kesempatan dulu kepada GPPF untuk menyampaikan uraian dalam kaitan dengan maksud yang hendak kita bicarakan di hari ini. Apa yang menjadi latar belakang, alasan dan tujuan bertemu untuk audiens di hari ini, kiranya digambarkan, disampaikan, dan kami juga berharap bisa secara tertulis diserahkan juga, sehingga ini menjadi dasar acuan bagi kita untuk tindak lanjut nanti. Walaupun dalam diskusi ini kami mungkin bermusyawarah dan memperkati untuk memberikan ruang juga untuk kita diskusi tentang ini. Untuk tidak membuang waktu, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada koordinator tim. Pertama mungkin perkenalkan singkat organisasi, kemudian ketua organisasi atau koordinator dan seterusnya, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kepada GPPF di belakang. Pak Ketua, ini rapat diskusi komisi bersama dengan gerakan pemuda peduli Ternate. Kemudian mungkin rapat ini perlu dibuka secara resmi dulu sehingga kita dapat memulai rapat ini. Rapat ini Dan 3 kali saya buka. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang dan shalom buat kita semua. Yang terhormat pendamping Komisi C Pak Wakil Ketua 2 Pak Riki Jawarisa. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi C beserta anggota, serta para pejabat di lingkup DPD KKT yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Michael Tuat Faru. Saya selaku koordinator dari Gerakan Pemuda Peduli Fordata. Dan gerakan ini melibatkan semua unsur. Gerakan ini kami libatkan alasannya karena apa? Bagi siapa saja yang peduli terhadap Fordata, dalam hal ini persoalan yang terjadi, maka bisa bergabung bersama-sama kami dalam gerakan ini. Jadi dia dalam bentuk gerakan yang dibentuk untuk menyuarakan keadilan yang sementara ini tidak berjalan maksimal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepedulian kami sehingga pada beberapa waktu kemarin saya beserta teman-teman berembuk bersama untuk mengirim surat kepada Bapak Ibu pimpinan DPRD untuk mohon kesediaan agar sama-sama kita duduk dan kita diskusi terkait dengan persoalan besar yang sementara terjadi.
ini bukan persoalan yang hanya melibatkan anak-anak Fordata, namun seluruh anak-anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini. Karena apa? Persoalan proyek ini bukan lagi merupakan persoalan lokal, namun persoalan ini terjadi hampir seantero provinsi ini sudah diketahui. Kita ketahui bersama bahwa 1 minggu terakhir ini penyampaian jalan Trans Jarum menjadi headline pada setiap majalah-majalah yang terbit di Maluku. Bukan saya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun di Maluku. Sehingga kami selaku anak-anak Fordata maupun teman-teman yang peduli, hati kecil kami perlu kami sampaikan bahwa kami merasa kasihan melihat persoalan yang sementara ini terjadi. Tanggung jawab kami masyarakat selaku social control, namun kami tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Bapak Ibu pimpinan DPRD yang hormat maupun Bapak Ibu anggota DPRD Komisi C dan teman-teman anggota. Oleh sebab itu ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan di hari ini yang nantinya akan ditambahkan oleh teman-teman lain. Yang pertama terkait dengan PT Putra Tanimbar Sejahtera yang pegang proyek ini di tahun 2019 sesuai dengan masa kontrak pada 20 Mei 2019. Harusnya tahun ini, bulan ini, dan tanggal ini masyarakat Fordata sudah menikmati hasil pekerjaan tersebut. Karena apa? Proyek ini dikerjakan pada tahun 2019. Pertengahan tahun 2019 sekitar bulan September saya ke Fordata, pekerjaan belum maksimal sama sekali. Terakhir Desember 2019 saya juga turun ke Fordata dengan beberapa dokumen-dokumen foto, pekerjaan malah terlihat amburadul. Terakhir dokumentasi ketika saya turun dan saat itu juga Bapak Ibu DPRD terhormat dari Komisi C juga sementara lakukan on the spot. Kalau tidak salah pada bulan Maret kemarin, pekerjaannya juga sama dengan pekerjaan hasil di bulan Desember. Sehingga menjadi pertanyaan kepada kami, ada apa sebenarnya sehingga proyek ini tidak dilaksanakan secara maksimal? Tentunya dengan tidak berjalannya proyek ini, kami masyarakat Fordata sangat dirugikan. Karena proyek ini dibangun karena kebutuhan kami selaku masyarakat Fordata. Kasihan kami harus dari Romean ke Adodo, susah payahnya minta ampun. Kalau Bapak Ibu anggota DPRD kemarin turun ke Walerang, lewat. Sehingga kami sangat membutuhkan jalan ini. Kasihan kami Fordata ini dianaktirikan. Ketika saya masih SD, proyek ini sudah mulai dijalankan ketika kita masih gabung dengan Maluku Tenggara. Ketika dibuka selesai, kemudian 2013 atau 2015 dibuka lagi, kemudian 2015 dikerjakan, kemudian 2019 yang sampai saat ini mangkrak. Sehingga masyarakat dirugikan sekali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Harapan kami bahwa jangan lagi masyarakat dirugikan karena pekerjaan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah tentunya ketika kontraktor dia diberikan tanggung jawab untuk kerjakan, maka sudah tentunya dia punya semua sudah siap. Manusianya, uangnya, peralatannya, dan lain-lain sebagainya sudah harus siap. Terakhir, masyarakat aware harus dirugikan juga dengan belum adanya pembayaran material. Nanti tunggu sudah berteriak ke sana ke sini baru dibayarkan. Itu juga bukan kontraktor yang turun bayar. Sehingga kami sangat membutuhkan uluran tangan pengasihan dari Bapak Ibu sekalian selaku anggota DPRD dalam hal ini Bapak Ibu Komisi C. Karena kami apresiasi karena setelah Bapak Ibu lakukan on the spot di bulan Maret kemarin, setelah kembali hampir sekitar 1 bulan, proyek itu dikerjakan. Namun pertanyaannya apakah proyek itu dikerjakan setelah kegiatan on the spot dia berjalan maksimal atau tidak? Atau jangan-jangan karena kontraktornya takut nanti Komisi C lapor ke polisi, lalu kontraktor turun lalu melakukan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika proyek itu selesai, kualitasnya bagaimana? Karena yang dibutuhkan adalah kualitas pekerjaan. Jangan karena mau cepat selesai, lalu kerja asal ikut mau saja. Kemudian kerja belum sampai selesai, anggaran berapa persen sudah diambil. Padahal untuk menyelesaikan batu masyarakat di AWR saja luar biasa sulitnya.
Ya mungkin kontrak sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat kontraknya. Karena ketika seseorang diberikan tanggung jawab untuk kerjaan sesuatu, sudah tentunya dia punya modalnya sudah cukup untuk mengerjakan. Apalagi sudah ambil 60%. Kok batu yang harganya 200 sekian saya tidak mampu untuk menyelesaikan. Sehingga kami mohon untuk dipertegas kembali, dan harapan kami bahwa apa yang nantinya kita diskusikan hari ini bisa memberikan solusi, bahkan sampai tindak lanjuti ke ranah hukum. Kami hanya berharap Bapak Ibu anggota DPRD selaku wakil rakyat yang sudah dipercayakan rakyat untuk melihat seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat, tolong dilihat sama-sama. Sehingga persoalan ini tidak lagi merugikan kami masyarakat di Fordata. Kasihan Bapak Ibu. Kalau yang di Somlaki tidak ada masalah, tapi ke Fordata Muki Adodo itu sangat setengah mati. Bapak Makoto pasti tahu, ataupun Bapak Ibu yang Dapil 3 juga pasti tahu, bahwa bagaimana ketika ada dalam perjalanan dari Romean ke Adodo, bahkan balik dari Adodo ke Romean. Kalau kencang begini minta ampun setengah mati. Apalagi sekarang susun batu ini. Katong saya tahu bahwa susun batu ini kira-kira berapa bulan lagi selesai. Karena mungkin masyarakat lari di atas batu-batu besar itu. Sehingga saya berharap dan memohon kepada Bapak Ibu anggota DPRD teristimewa Komisi C, hasil yang telah dilakukan oleh on the spot terakhir kemarin dapat ditindaklanjuti dan membuahkan hasil. Dan saya juga bersepakat dengan teman-teman gerakan. Pergerakan ini dia bukan berakhir hanya di sini. Kami juga akan mengkomunikasi dengan beberapa seluruh anak-anak Fordata yang bahkan ada di Somlaki, di Maluku, bahkan yang ada di Jakarta dan dimanapun mereka berada, supaya pergerakan ini sama-sama kita gerakan untuk menyerukan keadilan. Kami ada untuk menyerukan keadilan. Tidak ada kepentingan siapapun di sini. Malah kami yang diserang. Kamu anak Fordata bikin apa saja? Kamu melihat persoalan yang terjadi, kamu tidak bisa bersuara. Selaku masyarakat, kami punya tanggung jawab selaku social control. Kami harus menyampaikan ini. Sehingga bisa ditindaklanjuti nantinya. Bahkan yang tadi saya minta bahwa kalau bisa ini diproses hukum. Sehingga memberikan efek jera bagi kontraktor-kontraktor yang kurang-kurang ajar seperti ini. Ambil uang rakyat, kerja untuk rakyat, namun hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat sekalipun. Mungkin itu untuk sementara Pak Ketua Komisi. Terima kasih. Koordinator DPPS yang telah memberikan gambaran awal maupun organisasi maupun masyarakat Fordata dan juga pemerintah. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari narasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya mungkin masih ada yang perlu ditambahkan oleh saudara-saudara, ya, saudara-saudara atau kelompok gerakan kelompok Fordata. Kami masih memberikan kesempatan memberikan pikiran tambahan terkait dengan masalah ini. Baik, ini silakan. Sebutkan nama dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Cornelius Waturu, asal dari Desa Sofiani, Fordata. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan rekan-rekan yang tergabung dalam DPPS yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, menurut saya pribadi sebetulnya kita diskusi hari ini tidak perlu panjang lebar. Saya kira bahwa kita dari teman-teman yang tergabung dalam gerakan ini sudah tahu kondisi lapangannya seperti apa, dan saya juga sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini juga tahu kondisi lapangan seperti apa. Untuk itu, yang mau saya sampaikan adalah jangan lagi buat atau memberikan surga telinga bagi masyarakat Fordata.
Saya berharap bahwa setelah hasil on the spot kemarin semestinya ditindaklanjuti. Kalau misalnya dituntut bahwa kita harus menyampaikan data dan lain sebagainya, saya pikir mulai dari kontrak apa dan lain sebagainya, saya pikir itu sudah ada. Yang kita persoalkan sekarang ini adalah apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua, yang perlu kita persoalkan adalah kapan masyarakat perdata menikmati jalan itu. Sementara menurut kontrak sudah selesai, bahkan adendumnya juga sudah seperti itu. Itu berarti semestinya per hari ini kami masyarakat perdata sudah bisa lalu lalang dengan santainya dari Romean sampai Supiani. Entahkah ini berita ini benar atau tidak, katanya tahun ini atau tahun depan akan disambung lagi dari Supiani ke Adodo. Nah, untuk sampai di jalan di Supiani di belakang gereja kami itu yang nantinya akan disambung sampai ke Adodo, itu sekarang sudah didirikan tower. Mau sambung dari mana lagi? Nah, saya sepakat dengan teman-teman bahwa proyek ini kita harus selesaikan. Tapi untuk kami, masyarakat perdata, kita butuh sekarang ini jalan ini. Terlepas dari apapun, prosesnya nanti seperti apa, itu silakan diproses. Tapi yang kita butuhkan kapan jalan ini selesai, supaya kita bisa lalu lalang di situ. Saya berharap kemarin tim Forkopimda yang tergabung dalam tim gugus, saya berharap kemarin mereka turun di pusat kecamatan, lalu dari situ menuju ke Supiani. Bukan turun di Supiani lalu masuk ke lokasi, supaya bisa rasa juga dari Romean ke Supiani seperti apa. Begitu, bukan turun di Supiani. Saya orang Supiani, kemarin timnya turun di Supiani. Ketika turun berarti, oh iya, ternyata belum selesai dan lain sebagainya. Bahwa sekarang sementara terjadi polemik sana sini segala macam, untuk saya pikir Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat Komisi C sudah ada hasil on the spotnya. Kita tim gerakan juga sudah ada bahkan mengalami langsung. Jadi saya pikir sebenarnya tuntas. Sekarang kita bicara soal eksekusinya. Kapan itu jalan selesai? Nah, itu berarti suka atau tidak suka ada konsekuensi hukumnya. Karena itu kita juga siap mendukung dan akan bersama-sama dengan siapapun yang punya perhatian, yang peduli untuk masyarakat perdata terkait dengan proyek ini untuk berproses hukum. Kita pasti siap mendukung itu. Dan juga kita juga pasti akan siap bersama-sama dengan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat Komisi C untuk berproses selanjutnya. Sekarang saya lebih suka menekankan soal itu. Kapan ini masyarakat perdata jalan ini? Kapan? Itu yang mesti. Kalaupun tahun ini bagaimana disiasati ya itu. Karena dengar-dengar mau lanjut lagi ke Adodo, yang satu belum selesai. Pas di penghujung, sekarang tower berdiri, mau lanjut dari mana? Bongkar dari gunung. Saya kira untuk sementara itu lebih kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada Cornelis. Betul. Ya. Ya, mungkin masih ada. Pendapat Ada Pak. atau ya kesempatan berikut kepada yang hormati Pak bisa dijelaskan. Pimpinan Komisi C yang saya hormati, anggota Komisi C yang saya hormati, Pak Wakil Ketua sebagai koordinator Komisi C yang saya hormati, teman-teman yang hadir di sini, selamat siang dan shalom. Bapak Ketua, saya kebetulan ikut bergabung dengan gerakan ini karena terhadap kasus ini saya pelapornya. Saya telah melaporkan ke Polres NTB terkait dengan jalan Trans Yaru ini pada mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Oleh karena itu ketika muncul gerakan seperti ini saya pikir tidak salah kalau ikut bergabung untuk bagaimana
mendorong percepatan pekerjaan jalan Transiaru. Sebagai catatan juga buat Komisi C, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Watulu, saya melihat bahwa rancangan pada jalan ini sedikit mengganjal. Kenapa? Karena jarak dari desa Romean ke desa Sofianin itu jaraknya lebih jauh dari Sofianin ke Adodo. Saya kira ini penting sebagai masukan kepada Komisi C, mungkin dalam pembahasan berikut ini jadi masukan, menjadi bahan pertimbangan buat Komisi C. Dari Romean ke Sofianin itu anggarannya 4,9 miliar. Sementara yang diusulkan DAK dalam tahun ini untung ada corona sehingga 15 miliar itu tidak jadi dianggarkan. Sedangkan dari Sofianin ke Adodo itu diusulkan 15 miliar. Saya tidak menduga-duga ya Pak. Tapi dengan mangkraknya pekerjaan ini, saya menduga bahwa 15 miliar itu justru ingin dipakai untuk menutupi pekerjaan awal dari Romean sampai ke Sofianin. Wajib juga kita menduga seperti ini, karena sebetulnya pekerjaan ini dari bulan Mei 2019 dan kontraknya berakhir pasti 31 Desember 2019. Kalaupun ada adendum, itu cuma ditambahkan 50 hari dari 31 Desember. Artinya Februari sudah selesai. Tidak mungkin ada adendum lagi karena aturan sudah mengatakan seperti itu. Di atas 50 hari putus kontrak, blacklist, dan proses hukum. Nah, sebagai mantan anggota DPRD 2 periode dan juga cukup lama di Komisi C, mungkin ini menjadi masukan juga buat teman-teman di Komisi C ini, bahwa sekarang kita sudah berada di bulan Juni, artinya Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah lebih dari berapa bulan. Lalu kemudian hasil on the spot dan kita membaca di berita koran, Bupati dan Forkopimda turun ke Yaru dan dipaksakan untuk pekerjaan ini masih tetap dikerjakan. Saya tidak tahu menggunakan aturan dari mana kalau kita masih di Indonesia. Saya kira regulasi kita semua baca. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi ada pekerjaan lanjutan untuk saat ini. Sebetulnya sudah harus blacklist, putus kontrak, dan proses hukum. Kenapa? Karena kami pun menduga bahwa ada pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh SKPD teknis terhadap paket ini. Kita semua sama-sama tahu. Dana DAK itu per 31 Desember kalau pekerjaannya tidak 100% maka dikembalikan ke kas negara. Kalau pekerjaannya 100% maka ditransfer ke rekening kontraktor. Kenapa? Karena di dalam semua kontrak itu pasti tercantum rekening kontraktor di dalam semua kontrak. Kontrak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Di dalamnya ada rekening. Artinya akan dibayarkan progresnya sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Maka tidak mungkin ketika bupati maupun dinas teknis klarifikasi di media massa bahwa sisa uang itu sudah disimpan di rekening kas daerah. Saya tidak tahu regulasi dari mana uang itu bisa sampai ke rekening kas daerah. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin uang itu bisa ditransfer ke rekening kas daerah. Kalau tidak selesai, maka dikembalikan ke kas negara. Kalaupun selesai, ya ditransfer ke rekening kontraktor. Kalau 100% dana itu ditransfer ke rekening kontraktor, kan berarti ada pertanggungjawaban fiktif di situ. Saya kira ini Bapak-Bapak lebih paham dalam kedudukan sebagai pimpinan dan anggota Komisi C pasti lebih paham dari kami. Tapi kebetulan karena kami juga sementara berproses dengan perkara ini sehingga ini juga menjadi masukan buat Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi C. Dan saya kira sebagai masukan dan sebagai pelapor, mungkin saya sudah menyampaikan apa yang menjadi alasan kenapa saya bergabung dengan forum ini untuk mendorong pekerjaan di Transiaru tersebut. Saya kira mungkin itu pikiran singkat dari saya, dan kalau dikasih kesempatan dalam perkembangan diskusi ini mungkin masih ada yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua, hormat dan saya kembali. Ya baik, terima kasih. Kemudian bisa saya langsung berikan kesempatan jika masih ada yang berpendapat memberikan masukan. Biar Balap diberikan kesempatan dan kalau berbicara. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.
yang terhormat kita sekalian, saya sebenarnya agak sedikit lucu dengan pertemuan ini, mungkin di depan-depan bapak-bapak atau ibu yang sangat terhormat. Jujur saja bahwa saya anggap bahwa pertemuan ini adalah lelucon. Seandainya kalau dulu saya tembus anggota DPR, maka saya juga termasuk dalam lelucon ini. Mengapa saya bilang itu? Sebelum pertemuan ini resmi dibicarakan seperti ini dan Bapak Ketua Komisi hadir, ternyata sebelum pertemuan itu kami sudah bicarakan ini, dan saya disimpulkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu masalah ini. Tentu kalau kita mengatakan bahwa kita tahu satu kasus hukum dan tidak berbuat apa-apa, ya bagi kita itu sama dengan kita tahu dosa dan kita bersedia. Itu bagian dari omong kosong dan sandiwara. Bagi saya, jika itu tidak direncanakan, ya syukur. Tapi kalau direncanakan, maka saya tidak tahu, saya tidak punya hak untuk menghakimi siapa-siapa. Tapi bagi saya ini sangat menjengkelkan. Semua tahu itu. Saya jujur saja bahwa memang akhir-akhir ini saya ada sedikit masalah untuk komunikasi, maka saya tidak tahu itu. Tapi karena kepedulian saya sebagai masyarakat Pordata mengatakan bahwa saya harus mendengarkan itu. Dan jujur saja memang tadi kita bersintegro dengan hal-hal demikian. Tapi Bapak Ibu tahu barang semua. Bapak Ibu tahu barang-barang semua. Pertanyaannya kenapa Sony Ratisa lebih bertindak duluan? Dia bukan orang Yaru. Dia juga bukan anggota DPR. Kami punya suara. Kalaupun saya tidak punya suara yang diakomodir untuk Bapak orang untuk jadi anggota DPR di sini. Tapi apapun terjadi, ini suara masyarakat. Jika bilang kami punya fungsi untuk mengawas, ya kami mengawas, tapi jangan sekedar mengawas. Saya jujur saja bahwa saya miris sekali. Tadi saya mau pulang, tadi saya bilang lebih saya bicara saya pulang. Karena Bapak Ibu sudah tahu barang ini. Kecuali ini masalah baru, semua sudah dibuat. Pertanyaannya ada follow up tidak? Ya memang betul tujuan kami datang di sini seperti yang dikatakan oleh Bapak Waturu. Tujuan kami cuma satu. Kepedulian masyarakat Pordata disalurkan bahwa kami saat ini harus menggunakan jalan itu. Karena kalau kami tidak gunakan jalan itu, maka jujur saja di tengah pandemi COVID ini juga banyak akibat ekonomi atau banyak kelemahan ekonomi yang kami ambil. Orang mesti sewa ini agar putar lebih jauh, biaya lebih banyak, padahal roda ekonomi agak sedikit anjlok ini. Itu nampak juga lewat kami punya aktivitas di kampus. Bahwa kami punya tingkat penerimaan mahasiswa baru di kampus itu juga sangat anjlok di Kecamatan Pordata. Karena pertama COVID yang melemahkan ekonomi, kedua barang sejajar yang belum putar lalu biaya habis semua itu. Padahal kami harus jujur bahwa kami punya tingkat penerimaan mahasiswa di kampus itu sangat besar dari Pordata. Jadi saya rasa bahwa kalau kita bicara begini ya, saya ikut-ikut dan saya mengiyakan saja. Tapi bagi saya cukup merasa sedih dan miris. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Baik, Pak John Purnawirawan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan komisi dan anggota. Selamat siang juga buat peserta audiensi yang hadir. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kapasitas kehadiran saya selain sebagai pemerhati persoalan di Yaru, saya dalam kapasitas sebagai Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama salah seorang staf. Baik Bapak Ketua Komisi dan anggota komisi yang saya hormati, menyikapi berbagai perkembangan gejolak yang terjadi di Kecamatan Yaru, khusus untuk Jalan Pordata ini, sebetulnya dapat kami sampaikan bahwa ini sebuah persoalan yang sudah dikategorikan sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ketika persoalan ini sudah diungkap dari sejak 2019 kemarin,
dan juga sudah melewati berbagai proses-proses investigasi baik oleh masyarakat, pemerhati keadilan maupun oleh lembaga DPRD yang terhormat Komisi C. Namun sampai hari ini persoalan ini masih mengambang. Kami dapat sampaikan ini masih mengambang. Kenapa? Sebetulnya kan kita punya bukti, kita punya alasan yang sudah sangat kuat sekali untuk persoalan ini digiring ke proses hukum. Saya tertarik sekali dengan video yang dimuat oleh Pak Ketua Komisi C sendiri, bahwa pada saat on the spot kemarin itu begitu menemukan begitu banyak pelanggaran yang terjadi di sana. Dan ini kami harap supaya lewat mediasi ini ada rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Komisi C ke pihak-pihak penegak hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa selain proyek yang terjadi di Kecamatan Yaru, ini ada sejumlah besar proyek mangkrak yang terjadi sementara ini dimainkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Ini juga kiranya menjadi perhatian serius dari Bapak Ibu Dewan, khususnya Komisi C. Alasannya apa? Jangan cuman karena Jalan Yaru ini sudah menjadi tren topik di akhir-akhir ini, lalu kita semua fokuskan perhatian ke sana. Namun sebetulnya ada begitu banyak proyek mangkrak yang sementara ini terjadi di dalam kabupaten ini. Kita punya catatan itu dari tahun sekitar 2017, 18, 19 itu semua bermasalah. Perlu juga saya sampaikan bahwa yang tadi disampaikan Pak Saudara SR Soni Ratisa, itu persoalan sudah dilaporkan ke penyidik. Kami juga telah melakukan itu. Cuman ya kita berharap supaya Komisi C DPRD bisa follow up ini, bisa memperkuat laporan kami supaya ini memang betul-betul menjadi perhatian serius para penegak hukum untuk memproses persoalan-persoalan ini lebih cepat, karena ini sangat mengganggu baik ekonomi maupun kenyamanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, Bapak Ibu. Mungkin sementara dari saya seperti itu, nanti akan dilanjutkan bila ada perkembangan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pikiran dari Sementara itu. antara gerakan pemuda peduli perdata, termasuk sesi berikut memberikan kesempatan kepada pimpinan dan anggota komisi untuk menanggapi atau memberikan pikiran terkait dengan penyampaian dari bapak-bapak sekalian. Iya. Di awal pengantar saya tadi, kalau ada aspirasi yang disampaikan ini secara tertulis, boleh dilakukan saat ini sebelum kita masuk ke sisi itu, atau jika tidak ada atau belum ada Nanti akan disampaikan. Dengan demikian Bapak Ibu pimpinan anggota komisi, Bapak Ibu Forum Peduli Masyarakat Perdata yang kami hormati, berikutnya saya dapat memberikan kesempatan berdasarkan usulan pimpinan untuk melakukan acara rapat ini. Kami memberikan kesempatan kepada pimpinan dan anggota untuk memberikan pikiran terkait dengan penyampaian aspirasi tadi, dan
gerakan pemuda peduli Pordata merupakan yang punya hati untuk Pordata dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hadir bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang dan shalom. Shalom. Saya mendengar penjelasan dari saudara-saudara kita sangat tinggi hati, apalagi seorang perempuan. Tidak dibayangkan, saya beberapa waktu lalu lihat pasien orang sakit dipanggil. Itu orang sakit, apalagi kalau yang mau melahirkan lalu lewat dalam itu. Luar biasa. Pada tahun 2019 saya sendiri di waktu itu memimpin rapat di ruang ini. Saya bertanya kepada dinas terkait. Mereka menyampaikan bahwa sudah 10%, tetapi fakta di lapangan belum seperti apa yang disampaikan. Dan pada hari ini dengan persoalan itu kita bersama-sama bertemu lagi di ruang ini. Oleh sebab itu saya tidak pandang lebar. Ini sudah merupakan suatu permasalahan yang luar biasa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan adanya laporan-laporan yang disampaikan dari saudara kita, maka kami sebagai komisi desa berharap bahwa laporan itu kalau bisa diberikan secara tertulis bagi kami supaya kami memperkuat dengan rekomendasi. Tidak ada tawar menawar, kita proses hukum harga mati. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Siap. Baik, terima kasih yang terhormat. Yang lakukan telah menggunakan bicara untuk berpendapat dan kesempatan berikut yang terhormat Bapak PK Tawar Sarjana Hukum disilakan. Terima kasih Bapak Ketua Komisi yang terhormat, Ketua Ibu dan Bapak Ibu Komisi yang terhormat, Ketua Penjang Komisi yang terhormat, Bapak anggota gerakan peduli Iya, gerakan. Pordata, Shalom. kami beberapa saya secara pribadi sampaikan Bapak sekalian, ya, kami juga sudah saya sendiri juga sudah dari kecamatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Karena itu saya kira ini kejahatan perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, kejahatan di atas kejahatan yang sudah harusnya kita tidak bisa toleransi lagi. Dan kita karena itu kita ada mesti sudah ada dalam pikiran yang sama dengan masyarakat. Untuk kasus ini kita rekomendasikan ke paripurna. Dan jika paripurna tidak merespon, komisi melakukan langsung rekomendasi ke aparat hukum dan polri. Sehingga bisa segera diresmi dalam negara yang telah diambil itu dapat diberikan. Karena masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh lembaga ini, khususnya komisi. Masih banyak tugas dan kewajiban. Karena itu saya tidak ingin direpotkan dengan dengan kasus-kasus seperti ini yang sudah kita ketahui secara jelas. Memang tadi saya ketika ke sana saya melihat kondisi rakyat di sana dan saya prihatin. Nah, seperti itu, karena itu saya meminta untuk kita ada pada keputusan saja untuk memberikan rekomendasi
untuk sementara terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Untuk berikut saya persilakan yang terhormat Bapak M. Ketua untuk berpendapat. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi, pimpinan dan anggota Komisi C yang terhormat, Pak Wakil Ketua selaku pendamping Komisi yang terhormat, staf pendamping yang kami hormati, Gerakan Pemuda Peduli Perdata yang kami hormati. Selamat siang dan shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Terkait dengan substansi rapat kita di saat ini menyangkut jalan trans Perdata, perlu kami sampaikan bahwa Komisi C sendiri sudah melakukan takeover spot sebanyak 2 kali ke sana. Bahkan saya sendiri sudah berulang-ulang dan data kita cukup akurat. Memang saat ini kita sementara menghimpun data untuk menyampaikan dalam sebagian tugas komisi untuk menyampaikan ke pimpinan DPRD. Setelah itu diparipurna dan kita keluarkan rekomendasi atas nama lembaga ke pihak-pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti. Memang pekerjaan ini jalan trans Perdata ini menggunakan kontrak tahun tunggal yang harusnya sesuai kontrak sudah harus berakhir di 20 Desember 2019. Tapi per hari ini pekerjaan ini tidak kunjung selesai. Memang disinilah permasalahannya karena oleh pengelola jasa penyedia jasa pengadaan barang dan jasa ini menurut kita sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Saya kemarin melakukan pengukuran soal jalan ini sesuai kontrak sekitar 3.500 meter, tapi yang proses pengaspalannya itu baru sekitar 70 meter. Baru 70 meter di tahun 2019, sedangkan untuk susun batu sendiri itu baru sekitar 1.800. Baru 1.800, sementara yang belum tersusun itu sekitar 1.200. Masih kurang lagi itu 500. Karena saya ukur dari titik nol pekerjaan dak ini yang dikelola oleh Putra Tani Sejahtera sampai ke batas itu tepatnya kalau orang Perdata tahu persis itu di Aba. Itu baru sekitar 3.000, masih kurang lagi 500 meter yang harus semestinya harus ditambahkan. Saya sudah sampaikan ini ke pihak perusahaan dan ini juga kami perlu sampaikan ke Dinas Bina Marga, tapi per hari ini kita mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga. Nomornya tidak aktif, sehingga dari komisi sendiri sudah melakukan panggilan sekitar kurang lebih 2 kali. Mungkin yang paling terakhir kita akan panggil paksa untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan jalan ini. Memang kalau kita mengikuti Perpres 70 itu tahun 2011 pas 93 itu perusahaan ini sudah tidak mampu menyelesaikan sesuai kontrak kerja yang seharusnya diselesaikan di tahun 2019, tapi mungkin ada niat baik dari pemerintah daerah sehingga ada addendum atau perpanjang kontraknya di 2020. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Soni Ratisa, itu sebenarnya hanya 50 hari perpanjangan. Tapi fakta yang terjadi, perusahaan ini mulai melanjutkan pekerjaan di tahun ini itu sudah melewati 50 hari. Sehingga ini akan menjadi catatan penting bagi komisi untuk menyampaikan dalam paripurna dan ada rekomendasi lembaga untuk kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan pemerintah. Padahal dalam Perpres itu sendiri sebenarnya sudah harus ada sanksi. Ada sanksi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, entah itu pemutusan kontrak ataupun
kalau diperpanjang kontraknya, tapi mestinya ada jaminan-jaminan yang harus kita ketahui. Bahkan jalan ini yang mulai dikerjakan 2019 ini, saya pastikan pekerjaan ini tidak akan mungkin tuntas. Karena pertama perusahaan ini tidak punya alat, dia rental alat dan alatnya itu sudah ditarik. Yang masih tertinggal satu bomat, tapi itu pun dalam kondisi rusak. Kalau soal batu, bahan material lokal itu sudah diselesaikan untuk Romian dan Awiyar, tapi untuk kendaraan-kendaraan yang disewa itu tidak